Jangankan yang mu'alaf, yang muslim dari lahir dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman bahwa tidak dilarang masuk kafir. Jadi tidak dosa dalam arti. Kalau sudah tidak dilarang dan tidak dosa berarti dibolehkan, maka itu ada ketetapan untuk masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Madamati syaroya wal baroya wa jama'ana fi hadihid dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang seiman dan seagama juga seakidah. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu di dalam agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu itu diwajibkan kepada seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Kita sebagai umat muslim tanpa ilmu akan bahaya. Sebab ibadah di dalam Islam harus dengan ilmu. Jangankan ibadah, untuk mencari duniawi saja harus tahu ilmunya. Apalagi agama. Karena apa? Di zaman ini kita sudah banyak mendengar bahkan menyaksikan umat muslim atau orang muslim karena ilmunya hampa, Islam hanya nama saja, banyak yang murtad keluar dari Islam. Juga para mu'alaf, tidak sedikit orang yang sudah mu'alaf masuk Islam kembali lagi kepada keyakinan sebelumnya. Jangankan yang ilmunya hampa, bahkan yang ilmunya tebal, paham hukum-hukum segala macam, perintah dan larangan dalam agama paham. Tetapi kalau sudah dirajam oleh setan, dirajam oleh iblis, tetap banyak yang terjerumus, saudara-saudara. Maka itu ini hanya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua, bagaimana kita berusaha supaya teguh di dalam Islam, yaitu hanya dengan ilmu. Kalau kita sudah membayangkan, membaca bagaimana kehidupan setelah kematian di sana, dan apa di sana yang akan dipertanggungjawabkan. Allah telah menyediakan surga dan neraka. Surga untuk orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan yang dilarangnya. Neraka untuk orang-orang yang melanggar perintah Allah dan yang mengerjakan yang tidak diperintah oleh Allah, dan juga yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat sekalian, ada salah satu contoh akibat kurang ilmu. Salah seorang teman saya, teman akrab yang tidak disangka-sangka, dia sekitar 8 tahun tadinya Kristen Protestan, kemudian masuk Islam mu'alaf. Bagaimana sekarang? Kembali lagi
akibat kebodohan, akibat kurang ilmu. Itu sahabat-sahabat. Kemudian ada waktu yang senggang. Kebetulan saya bertemu dengan teman saya yang kembali murtad. Nah, ngobrol-ngobrol secara lemah lembut, secara sopan. Jadi memang tidak ada paksaan di dalam Islam, tapi harus menunjukkan kebenaran Islam. Adapun mau didengar dan tidaknya terserah. Yang penting sudah menggugurkan kewajiban. Jadi saya tanya begini, teman-teman. Hei kawan, saya mohon maaf sebelumnya. Aneh 1000 aneh yang tidak disangka dan tidak diduga. Sudah rajin ke masjid, ke majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba kembali lagi. Istilahnya murtad. Ada apa ini kawan? Apakah tidak takut kepada azab-azab Allah yang akan diberikan nanti? Yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang memusuhi Allah. Bagaimana? Apa penyebabnya? Bukanlah menerima apa yang saya katakan, bahkan melotot sambil emosi. Bagaimana emosinya? Kalau masalah katanya menganut keyakinan, jangan ikut campur, itu urusan gue. Biasa dia sopan santun kepada saya, jadi akhirnya gue. Jadi gue, lu katanya. Begitu. Di dalam Al-Quran, Allah katanya membebaskan untuk memilih agama kepada agama apapun. Jadi jangankan yang mu'alaf, yang muslim dari lahir katanya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman katanya, bahwa tidak dilarang masuk kafir. Jadi tidak dosa dalam arti. Nah, kalau sudah tidak dilarang dan tidak dosa berarti dibolehkan, maka itu ada ketetapan untuk masuk surga. Sampai ke situ teman saya. Kemudian saya tanya, di surat mana di Al-Quran ada yang begitu? Tidak ada. Tidak akan saya murtad kembali ke semula kalau tidak ada petunjuk di dalam Al-Quran. Di surat An-Nahl ayat 106. Nah, kemudian ayat tersebut saya buka, saya jelaskan di depannya. Di depan teman saya. Nah, dari situ agak reda. Sampai sekarang belum ketemu lagi. Katanya kerja ke Malaysia, tidak jadi masalah. Ya. Mari, ini penting sekali ayat ini. Karena banyak yang membaca ayat-ayat Al-Quran namun tidak paham apa isi ayat yang terkandung di dalamnya. Jadi saya juga belajar, tapi harus kita kedepankan kebenaran Al-Quran. Jadi sebagaimana yang dijadikan senjata oleh teman saya, bahwa boleh memilih keyakinan manapun, Allah membolehkan katanya. Setiap Allah yang membolehkan berarti tidak durhaka. Mari kita baca dan kita belajar menjelaskan. Quran surat An-Nahl ayat 106. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi, bagi siapa orang yang kafir kepada Allah. Kafir dalam arti ingkar, ingkar dalam arti keluar. Nah, kalau orang sudah ingkar, sudah keluar dari rahmat Allah, maka itu namanya orang yang menutupi hatinya sendiri. Jadi Allah tidak kerugian. Memang Allah
sudah menjelaskan petunjuknya, sudah dijelaskan, terserah. Karena kata Allah ada surga dan neraka. Itu aja kalau Allah tidak kerugian. Bagi siapa yang kafir kepada Allah setelah orang itu beriman. Jadi setelah beriman kemudian murtad, dia mendapat kemurkaan Allah dalam arti dilaknat. Nah, tentunya mau muslim dari lahir ataupun mau mu'alaf, siapa yang kafir setelah beriman kepada Allah maka akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainum bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir. Nah, padahal hatinya tentram dalam arti tenang dalam beriman kepada Allah. Dia tidak berdosa. Nah, walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabum minallah. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya. Walahum azabun azim, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa-siapa saja ini manusia yang sudah beriman kemudian kafir keluar dari Islam, kafir kepada Allah, ingkar setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah dalam arti dilaknat. Orang yang sengaja keluar dari Islam. Kemudian ini yang dijadikan senjata oleh teman saya yang kembali murtad. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainum bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir. Kata teman, kecuali yang dipaksa. Kan saya ini dipaksa oleh saya sendiri katanya. Begitu jawab. Padahal ayat ini bukan itu. Jadi padahal hatinya tentram, tenang, dan beriman kepada Allah. Jadi tidak berdosa dia itu. Nah, jadi ayat ini begini. Kalau tidak ada paksaan dari orang lain, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman dari orang lain, dengan kehendak sendiri maksudnya, murtad, kafir, maka itulah yang mendapat kemurkaan dari Allah. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa kafir, wa qalbuhu mutmainum bil iman, padahal hatinya tentram, tenang dalam beriman kepada Allah. Jadi maksudnya begini, yang tidak berdosa ini dan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan masuk surga, maksudnya kecuali kata Allah Subhanahu wa taala orang yang dipaksa kafir. Ini gambaran saja, misalkan nih ada salah satu keluarga, misalkan satu orang dalam keluarga itu misalkan mu'alaf nih, masuk Islam, kemudian dikeroyok dengan omongan oleh keluarganya, suruh kembali lagi, jadi tidak ridho istilahnya. Salah satu yang mu'alaf itu tidak ridho, pindah dari agamanya, jadi suruh kembali lagi. Apabila tidak kembali akan diusir, jangan tinggal di sini misalkan, atau jangan membawa tanah secuil pun warisan dari orang tua, pergi jalan kaki tanpa membawa apa-apa misalkan, atau ada tekanan lain kalau tidak kembali lagi. Jadi bermacam-macam misalkan, terancam, tertekan. Nah, atau kita misalkan tinggal nih di lingkungan orang kafir misalkan, kemudian kita dipaksa oleh masyarakat di situ
tidak boleh tidak terancam ditekan. Harus ikut agamanya. Apalagi misalkan sambil dirayu-rayu mau dikasih apa, misalkan diolok-olok atau dilunasin hutangnya dan lain sebagainya. Misalkan. Kemudian mengikuti keinginan mereka tetapi hatinya tentram. Jadi dalam arti formalitas hanya siasat bela diri. Nah, dalam hatinya maksudnya setelah itu mau pergi angkat kaki dari situ. Jadi misalkan siap saya menerima misalkan ketuhanan Yesus misalkan. Padahal dia hanya di mulut tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Sambil istighfar, ya Allah, Allah Maha mengetahui. Saya ini hanya bela diri, saya ini hanya siasat. Saya tidak ada sedikit pun ya Allah akan menerima atau akan keluar dari Islam. Ini hanya siasat, terancam misalkan. Nah, atau bisa juga misalkan dalam peperangan ditawan oleh musuh. Misalkan dibawa oleh musuh ditawan. Kemudian misalkan sudah ditawan, dipaksa supaya keluar dari Islam. Nah, maka misalkan mengikuti atau menerima tawaran mereka, siap misalkan seperti yang ia, padahal hatinya tentram, tenang, tidak gentar, karena ada Allah. Itu hanya siasat maksudnya. Itu yang dimaksud. Jadi maksud di sini kecuali terpaksa. Jadi pura-pura di sini menerima, terbuka, istilahnya menerima tawaran mereka, ajakan mereka. Jadi pura-pura siasat supaya tidak tertekan, tidak terancam maksudnya oleh orang yang memaksa. Jadi kecuali terpaksa maksudnya terpaksa karena ada yang memaksa oleh orang kafir suruh keluar dari Islam. Begitu yang dimaksud. Kemudian apalagi misalkan kebanyakan kan suka membawa-bawa Al-Quran. Al-Quran begini-begini buatan Muhammad, dongeng dan lain sebagainya. Maksudnya supaya orang ini berubah keyakinannya supaya tidak yakin kepada Al-Quran. Begitu. Karena apa? Setan itu selalu mengintai kita. Setan dan iblis itu ada di sekeliling kita tiap detik, bukan tiap jam lagi. Apabila kita lengah, maka terjerumus kena oleh rajaman setan dan iblis. Setan dan iblis itu kan ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Siapa yang membangkang, itulah iblis. Mengajaknya kepada yang tidak benar, itu yang dimaksud. Kemudian walakin man syaroha bil kufri sadrun fa alaihim ghadabum minallah. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya. Nah, maksudnya tetapi orang yang melapangkan dadanya, maksudnya melapangkan di sini, jangankan istilahnya diajak, nggak diajak juga bisa terbuka niat ingin keluar, misalkan. Apalagi misalkan ditawar, apalagi mau di istilahnya bayarin hutang misalkan, yang penting masuk agamanya, maka hatinya terbuka, lapang gitu, menerima 100%. Begitu maksudnya, terbuka hati. Apalagi mau dibayarin hutang, apalagi misalkan dikasih beras, dikasih Indomie dan lain sebagainya misalkan gitu. Jadi terbuka. Padahal tidak dengan ini juga saya sebenarnya sudah lama mau masuk istilahnya agama anu misalkan, begitu yang dimaksud. Jadi maka tetap mendapat kemurkaan Allah karena ini adalah lapang dada, terbuka hatinya, siap menerima tawaran orang kafir itu yang mengajak kepada agamanya supaya keluar dari Islam. Terbuka, rela, ikhlas meninggalkan Islam. Seolah-olah Islam itu dianggap tidak benar dalam hatinya.
Itu yang dimaksud teman-teman ya. Jadi ayat ini bukanlah istilahnya Allah membolehkan, yang penting misalkan memaksakan diri, bukan maksudnya, kecuali terpaksa. Karena apa jadi terpaksa? Karena dipaksa oleh orang yang memaksa supaya keluar dari Islam. Itu yang dimaksud, maka tidak berdosa. Allah mengetahui, tapi hatinya tentram, tenang. Gitu. Tetap beriman kepada Allah dalam hatinya. Gitu. Ini hanya di mulut saja, bela diri maksudnya, supaya tidak tertekan, tidak terancam oleh orang yang mengajak. Itu yang dimaksud ayat ini, teman-teman. Makanya ayat Al-Quran itu tidak sembarangan, walaupun istilahnya ada terjemah. Tidak dibenarkan mengartikan ayat Al-Quran hanya dengan sepembawaan daripada lahir bacaan terjemahannya saja. Apa ini yang dimaksud, kita harus digali. Kemudian mencari guru bagaimana ini terus, nanti ketemu, oh begini ternyata. Nah, jadi ketahuan titik kebenarannya. Kalau misalkan pendapat kita, oh ternyata berarti pendapat saya salah, untung saya ke kiai ini misalnya, atau ke guru ngaji ini, gitu ini maksud. Jadi jangan istilahnya menurut pendapat sendiri, tidak boleh ayat Al-Quran itu. Nah itu teman-teman ya, jadi ayat 106 di surat An-Nahl. Jadi siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, sudah Islam, kenapa malah kafir? Gitu. Akan mendapat kemurkaan dari Allah, terkecuali terpaksa kafir. Istilahnya keluar pura-pura karena dipaksa oleh orang lain, ditekan maksudnya, diancam atau mau diusir misalnya. Jadi takut misalkan diusir, pura-pura bela diri maksudnya, tapi padahal hatinya dia itu tidak menerima ajakan mereka, jadi menolak, maksudnya tetap beriman kepada Allah. Ini hanya siasat. Itu yang dimaksud ayat ini, teman-teman ya. Maka hati-hati, baik yang Islam dari lahir maupun yang mu'alaf, apalagi yang mu'alaf baru-baru. Kalau misalkan sudah benar-benar mau misalkan menerima kebenaran Islam, kalau sudah mu'alaf, jangan terlalu banyak campur dengan orang yang tidak Islam, supaya ngumpul dulu ilmu di dalam hati. Jadi campurnya sama orang yang sedang belajar Al-Quran, belajar ngaji, begitu, ke majelis taklim terus begitu. Karena apa? Setan ini selalu mengintai kapan dia lengah, begitu iblis itu. Nah itu ya teman-teman ya, pemahaman ayat ini. Jadi tidak berdosa dan tetap ada jaminan masuk surga, atau tetap dijamin masuk surga dan tidak berdosa apabila terpaksa, karena ada yang memaksa gitu. Tertekan, misalkan kita ini terancam. Jadi di situ kita mengadakan formalitas, trik, pura-pura menerima tawarannya masuk, padahal enggak, dalam hatinya tetap menolak, tetap beriman kepada Allah, tenang. Itu yang dimaksud teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, walaupun ini kita sama-sama belajar. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar tentang memahami kandungan ayat Al-Quran serta menghayati apa maksud ayat Al-Quran tersebut. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.